Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Terima kasih teman-teman sudah sudi mampir ke channel ini ya. Saya doakan teman-teman diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan juga rezeki yang melimpah dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin amin. Di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman sedikit mengenai body repair mobil ya teman-teman. Jadi di sini saya tidak membuat tutorial, saya hanya memberi penjelasan kepada teman-teman terkait dengan bagaimana misalnya kita kalau mau ngecat pintu ini ya, atau mau ngesol pintu. Ini sebagai contoh mobilnya Honda ya teman-teman. Ini Honda City lama. Nah, kebetulan saya ada kerjaan, jadi sekalian saya mau memberikan penjelasan kepada teman-teman ya, terutama mungkin pemilik mobil yang mungkin kepengen tahu ya, kalau seumpamanya kita mau ngecat satu pintu ini berapa sih biayanya gitu ya. Nah, teman-teman simak aja video ini sampai selesai. Semoga teman-teman bisa dapat lagi wawasan baru ya, atau menambah-nambah lagi pengetahuan kita bagaimana caranya supaya kita juga nanti mudah berkonsultasi dengan montir ya. Kalau misalnya kita pernah mengalami atau mungkin sekarang teman-teman lagi berencana untuk mau ngesol mobil kan ya, jadi biar tahu ya teman-teman bagaimana biayanya berapa sih gitu. Sekalian saya akan kasih tahu ya untuk berapa modalnya nih kita untuk sebagai pekerja gitu ya, tukang nih yang mengerjakan. Nah, jadi teman-teman ikuti aja video ini ya. Sebelum lanjut teman-teman, jika tidak berkeberatan, mohon dukungannya ya untuk channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan teman-teman dengan demikian sudah membantu berpartisipasi untuk perkembangan ini ya. Dan jangan lupa juga hidupkan notifikasinya. Saya berikan contoh ini ya teman-teman. Ini kan pintu mobil sebelah kiri depan ya, untuk Honda City ya teman-teman. Nah, jadi awalnya ini mobil ada penyok di sini ya teman-teman. Awalnya ini ada penyok di sini awalnya. Nah, di sini satu, sana satu. Nah, di bawah sana juga satu, sini juga ya. Nah, terus setelah sudah kita kerjakan ya, sudah didempul. Nah, jadi kalau misalnya ada penyok di sini ya, penyok dikit-dikit gitu ya, kadang kan pemilik mobil nunjukkan misalnya ke bengkel ya, cuma segini pak penyoknya, kira-kira berapa ya biayanya. Nah, dalam pengertian si pemilik mobil ini, penyoknya cuma segini, sedikit ya biaya yang dikeluarkan ya teman-teman. Nah, jadi itu sih wajar aja kalau pemilik mobil mungkin karena ketidaktahuan ya. Ini tidak bisa kita hanya mengecat di bagian yang penyok itu aja. Jadi contoh kayak ini ya, ini misalnya penyoknya hanya di sini gitu ya. Terus misalnya kita ngecat hanya di sini nih, sekitar sini, sekitar berapa senti gitu ya. Nanti yang terjadi ini nanti belang ya teman-teman. Jadi Pulau Sulawesi nanti kelihatan nanti. Ya. Nah, itu juga sebetulnya tergantung dari skill juga ya yang mengerjakan. Mungkin ada yang bisa mengerjakan ya teman-teman, tapi tetap saja untuk perhitungan bahannya berbeda ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya mobil sudah kelihatan mulai keropos ya, itu pun juga hitungannya berbeda ya teman-teman, terutama mobil-mobil lama ya, itu hitungannya berbeda. Nah, misalnya kita mau ngesol segini ya, kira-kira kita sebagai tukang kita ngabisin bahan berapa sih untuk beli bahan-bahan ini ya teman-teman. Ini informasi aja supaya teman-teman juga yang punya mobil biar paham ya, biar tahu ya teman-teman. Nah, tentu saja ini bahan-bahan yang standar yang kita gunakan ya. Standar artinya bukan berarti jelek, enggak ya, maksudnya standar itu ya udah memang sudah bawaannya inilah mobil ya teman-teman, tergantung mobilnya juga ya. Oke. Nah, jadi kan kita kalau untuk ngesol gini ya teman-teman, segini ya, kita kan pasti harus beli cat orinya kan ya. Nah, ini kita nanti bawa tutup tangkinya sebagai contoh ya kan. Nanti kita dikasih cat gini, kita dibikinin sampai mirip banget ya, sampai sama banget.
Nah kalau yang ini yang cat jadi ini yang oven ya, maksudnya bahannya oven. Ini di tempat saya kurang lebih harganya sekitar 80.000 ya, 70 sampai 80 deh, tergantung lokasi juga. Kemudian kita kan juga harus menyiapkan vernis. Nah saya pakai Lux, ini termasuk lumayan bagus. Kemudian kita juga harus menyiapkan thinner ini untuk ngecat baik dasar maupun cat jadi ya. Kemudian kita juga siapkan untuk vernis ya. Ini beli literan, 1 liternya lumayan. Kemudian kita juga siapkan dempul ya, kertas lem, kemudian amplas, beberapa lembar amplas ya. Kita juga harus siapkan epoksi. Nah ini kan setelah dempul atau sebelum dempul kita tetap harus pakai epoksi ya, epoksi. Nah jadi untuk keseluruhan ini ya teman-teman, ini kurang lebih membutuhkan biaya ya, untuk standar itu sekitar 300.000 ya teman-teman. Apalagi kalau lokasi kita di daerah banget ya mungkin lebih mahal. Nah jadi itu untuk modal kita ya, sebagai pekerja, kita sebagai tukang, kita menyiapkan semua ini dengan modal kita tuh kurang lebih 300.000. Itu bahan standar ya. Tapi kalau pemilik mobil minta dengan bahan yang bagus, itu tergantung, jadi bisa berubah harganya ya teman-teman ya. Jadi seumpamanya satu pintu gini bisa kena sampai 900.000 bahkan sampai 1 juta. Kalau si pemilik mobil minta gitu, maksudnya saya pengen sampai dibikin kaca nih si pintunya gitu, sampai mengkilat banget gitu kan. Jadi tergantung ya, itu relatif ya teman-teman ya. Tapi untuk standarnya seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi tergantung bahan yang kita pakai. Nah jadi kalau seumpamanya 300.000 ini bahan ya, terus kita juga pakai satu tukang yang mengerjakan, kita kan harus keluarin biaya paling nggak 150.000 ya kan, sekitar 150.000 untuk dia mengerjakan. Karena ini kan tahapannya harus diketok dulu. Kalau yang penyok mesti diamplas dulu, mesti digurinda, mesti didempul ya kan. Habis itu baru diamplas, baru dicat lagi sampai jadi. Jadi satu pintu gini ya, kalau dia mengerjakan sampai jadi, tukang itu kurang lebih 150.000. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, untuk ini dengan tukang aja sudah hampir 450.000 ya kan. Itu pun kalau di sini nggak parah-parah banget. Tapi kalau parah banget ya bisa lebih ya teman-teman, maksudnya sampai dekok gitu kan. Nah jadi untuk sebagai gambaran ya, satu pintu ini ya, kalau kita hanya ngecat aja di bengkel-bengkel biasa ya teman-teman, maksudnya kita mengerjakan sendiri ya, tukangnya tidak pakai orang gitu ya, dia kerjakan sendiri. Biasanya itu kita dibanderol satu gini tuh kurang lebih sekitar 600.000 ya, satu pintu ini. Nah umumnya orang bengkel tuh sebutnya satu panel ya teman-teman, tergantung sih, karena ini kan panelnya lumayan besar ya. Kalau kap mesin atau jenis mobilnya kap motornya lebih besar, kap mesin besar atau bagasi, itu udah beda lagi ya teman-teman hitungannya. Nah hanya sebagai contoh aja dan gambaran, ini pintu saya berikan contoh buat teman-teman ya, sebagai gambaran supaya teman-teman mengerti. Jadi ketika kita misalnya mau bawa mobil kita ngesol ke bengkel ya kan, kita harus mempersiapkan budget kurang lebih sekitar 500-600 ribuan ya, budget yang kita siapkan. Tapi kalau misalnya ini sudah degok parah atau kropos ya teman-teman, paling nggak harus bawa uang 1 juta untuk memperbaiki satu pintu ini teman-teman sampai jadi. Itu ukurannya. Jadi bagaimanapun juga sudah ketahuan ya modalnya berapa dan keuntungannya berapa. Si bengkel juga tidak mungkin mengambil terlalu banyak ya teman-teman, karena takutnya nggak ada konsumen mau masukin mobilnya ya kan. Yang penting kalau bengkel itu yang penting ada kegiatan, ada kerjaan, ada pemasukan walaupun sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Nah jadi itu aja sih gambaran informasi kalau misalnya kita mau ngecat ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa hanya memberi keterangan ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi saya nanti tinggal lanjut aja ini ya teman-teman ya, untuk mengerjakannya sampai selesai. Jadi tahapannya saya tidak bahas tutorialnya ya. Jadi itu aja sih keterangan dari saya buat teman-teman sekalian. Nah harapan saya semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman sebagai gambaran ya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya. Thank you, bye.